Mahasiswa yang hamil tidak terduga melahirkan anak setelah 2,5 tahun. Namun tak disangka, anaknya diambil oleh wanita licik. Wanita itu sebenarnya ingin bangkit untuk menghentikan mereka. Namun tubuhnya lemah dan dia terjatuh ke tanah. Aku datang untuk mengantarkan anak ini pergi. Siapa suruh kamu tidur dengan orang yang tidak seharusnya? Ternyata wanita itu telah dipaksa minum racun oleh dua pria cabul, yang memaksa memberinya minuman beracun. Dalam kepanikan, wanita itu mengambil semprotan serigala yang ada di tangannya dan menyemprotkannya kepada mereka. Akhirnya dia berhasil kabur dari cengkeraman mereka. Obat mulai mempengaruhinya, dan dia secara tidak sengaja masuk ke dalam sebuah ruangan. Melihat air di meja, ia langsung meminumnya. Tidak disangka, wanita itu melihat seorang CEO yang bingung di depannya. Dalam keadaan tak terduga, mereka malah terlibat dalam satu malam cinta. Setelah itu, dia pun melahirkan anak ini. Kini, anak itu dibuang oleh wanita licik ke tempat sampah. Syukurlah, sekretaris pribadi direktur mendengar tangisan anak itu. Dia segera mengangkat anak itu dan bergegas kembali ke mobil. Direktur melihat anak yang sangat menggemaskan itu, memutuskan untuk mengadopsinya sebagai anaknya sendiri. Tidak disangka mobil itu baru saja pergi. Wanita itu sudah mengikuti di belakangnya. Dia memanggil anaknya di tengah hujan dan angin. Dan begitulah, 6 tahun berlalu dengan cepat. Suatu hari, kebetulan terjadi sesuatu yang membuat ibu dan anak itu bertemu kembali. Anak itu mengalami serangan asma. Dan wanita itu segera menggunakan inhaler untuk meringankan gejalanya. Namun, presiden yang tidak jauh melihatnya, mengira wanita itu berniat buruk terhadap anak. Tanpa pikir panjang, dia maju dan mendorong wanita itu. Untungnya, anak itu terbangun tepat pada waktunya. Ini yang menjelaskan kesalahpahaman presiden tentang wanita itu. Dan anak itu pun terikat dengan wanita tersebut, mengharapkan wanita itu bisa menjadi ibunya. Untuk itu, dia mulai memainkan rencananya sendiri, berpura-pura pingsan di pelukan wanita. Begitulah, wanita itu naik mobil mewah presiden dan pergi ke rumah mereka. Kurang merokok? Cepat ambil aku ya. Kalau tidak, aku akan kabur dari rumah. Bocah nakal. Berani mengancamku, di usiamu yang sudah segini. Tidak mencari istri. Aku akhirnya menemukanmu. Berikan aku sedikit semangat. Tanda lahir yang sama. Asma yang sama. Apakah Xiao 11 akan menjadi anakku? Maaf, Nona Shen. Tadi aku salah paham padamu. Terima kasih sudah menyelamatkan Xiao 11. Tidak apa-apa, Erning. Maaf, saya terlalu tampan. Apakah asma Xiaoxi diturunkan secara genetik? Saya tidak begitu yakin, tidak bisa memastikan. Bukankah kamu ayahnya? Dan hari ini dia mengalami hal besar seperti ini. Mengapa ibunya tidak datang juga? Xiaoxi tidak memiliki ibu. Ketika masih kecil, saya pernah sakit parah dan terkena asma. Ada hubungannya dengan keluarga. Ternyata saya berpikir terlalu banyak. Di dunia ini, mana ada hal yang semudah itu? Hati-hati. Karena tidak ada apa-apa dengan Xiao 11, saya akan pulang dulu. Terima kasih banyak, Xiao 11. Tidak usah menyuruh sopir mengantar kamu pulang. Bibi, kamu tidak bisa pergi. Xiao 11, saya masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Sebenarnya, saya tidak marah karena kepala sekolah. Tapi karena dia menyiksa saya dan tidak memberi saya makan. Lihatlah, kamu adalah CEO yang terlihat baik. Bagaimana bisa menyiksa anak-anak? Kalau tidak bisa merawat, jangan punya anak. Hati-hati, jangan bicara sembarangan. Kapan aku menyiksamu, kamu malah marah padanya. Dia hanya anak berusia 6 tahun, bisa menipumu? Nona San, kamu belum pernah melihat aku merawat anak. Apa hakmu untuk mengajariku? Baiklah, aku ingin melihat bagaimana kamu merawat anak. Hati-hati. Selamat tinggal. Oh. Minumlah, minumlah. Aku baru saja menyaksikan hal ini. Ternyata, seperti yang dikatakan Ning Zong, merawat anak itu seperti ini. Xiao 11 bisa tumbuh dengan aman dan sehat. Memang tidak mudah. Hei, apa yang kau tulis? Biar ku bantu. Sebenarnya ada wanita di rumah juga tidak buruk. Kak, aku mendengar isi hatimu. Kau juga sangat menyukai Mama, kan? Aku baru saja bertemu dia untuk pertama kalinya. Bagaimana bisa menyukainya? Kak, perasaan bisa dibangun. Tuhan, kecil sekali. Kenapa?
Kau ingin mengubah pernikahan jadi heboh? Ini sangat berarti, kakak. Kenapa kamu tidak pernah meneruskan pesan ini padaku? Leherku sudah tidak bisa mengangkat kepala. Kamu juga tidak bisa mengangkat kepala? Aku akan memukulmu, anak ini. Kamu orang dewasa. Kenapa selalu menganiaya anak? Kamu bercanda, ya? Ini terlalu enak. Nanti aku setiap hari makan masakan mama. Ya, kamu benar-benar suka banget. Sena itu ya? Ini masakan yang dibuat mama hanya untukku. Ning Xiaoxi. Jangan lupa siapa yang sebenarnya adalah orang yang membiayaimu. Hati-hati, aku bisa hidup tanpa mengeluarkan uang. Lihat kan, inilah cara mengurus anak yang benar. Kau berbicara seolah-olah kau punya anak. Sebenarnya aku pernah punya. Sayangnya, Mommy. Aku mendengar kau bilang kau punya anak. Kau punya anak, kan? Kau memanggilnya Tuan Muda. Tuan Muda mendengarkan. Sao Chen Xiao 11. Kecil, rubah siksi datang, semua cepat lindungi mama. Mama, ikut aku. Mama, sekarang belok kiri. Maaf, aku pergi sebentar. Sandi, simpan mainanmu. Pria brengsek ini sudah punya istri. Masih bisa menipuku untuk datang ke rumah. Kedepannya, aku akan menjaga jarak darinya. Saya dengar Xia 11 ada di acara hari ini. Xiao Bian juga kambuh. Itu tidak apa-apa, itu yang saya katakan. Xia 11 membutuhkan seorang ibu untuk merawatnya dengan baik. Saya sudah punya mama, jadi saya tidak butuh kamu. Sudah punya mama. Apa maksudnya? Ini urusan pribadi saya. Kamu tidak perlu campur tangan. Keluarga kami sudah memiliki pertunangan sejak dulu. Saya adalah tuan rumah di sini. Semua ini adalah mainan yang kamu berikan kepada saya. Ambil kembali. Jangan makan dan menginap di rumah kami lagi. Takutnya ibuku salah paham tentangmu. Apa maksudnya ini, Brother Xiao Cheng? Mengusirku? Ini rumahku dan Xiao 11. Meskipun nanti akan ada Tuan Putri. Itu bukanlah dirimu. Siapa wanita itu? Tidak ada wanita. Kau terlalu berpikir banyak. Meskipun tanah 3 inci pun tidak ada, juga harus keluarkan wanita itu. Jangan sampai mama melihat barang-barang Tante Gao di kamar tamu. Mungkin dia akan salah paham tentangmu. Cepat pergi jelaskan padanya ya. Itu kamu mengerti. Kamu kasih. Aku mulai. Menggantikan mama yang tidak pantas untuk anak-anak. Kalian lanjutkan. Aku pergi bermain dulu. Kalian lanjutkan. Kalian lanjutkan. Bau dari dia. Sepertinya wanita itu 6 tahun yang lalu. Dia benar-benar bukan pria malam itu, kan? Maaf ya. Aku tidak sengaja. Aku. Atau kamu lebih baik bicara dulu. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Aku rasa kamu agak familiar. Entah dia orang itu atau bukan. Dia sekarang sudah punya istri. Aku sama sekali tidak ada kemungkinan. Orang biasa seperti kita mana ada kesempatan bertemu dengan Ning. Pasti banyak wanita di sekitar Ning. Tapi jarang-jarang, tetap harus dijaga. Ah, ya. Dia bukanlah. Sudahlah, wanita lain sudah datang. Ning Zong, jangan jelaskan lagi. Aku tidak tertarik pada pria yang sudah menikah dan memiliki anak. Benar-benar tidak tertarik. Xiao 11, aku pulang dulu. Mami, mengapa kamu pergi lagi? Mami masih harus bekerja. Nanti kalau ada waktu, aku janji akan datang lagi untuk menemani Xiaoxi. Oke, Mommy akan memiliki kegiatan orang tua anak di taman kanak-kanak kami besok. Anak-anak lain punya orang tua. Tapi tidak ada yang punya aku. Kamu berdiri di sana. Xiaoxi, kamu tahan dia dulu. Aku janji akan mengabulkan permintaanmu, oke? Mami, cepat lari, pengkhianat ini. Kompetisi Xiaoxia 11 hampir dimulai. Di mana ibumu? Aku tahu kau sedang berbohong. Mesin kebohongan, mesin kebohongan. Xiaoxia 11, mesin kebohongan. Xiao 11, jangan pedulikan mereka. Ayah akan membantumu mengalahkan mereka. Bagaimana kalau kita menang pertama dan membuat heboh sedikit? Aku tidak mau yang kedua.
Yang pertama saja aku minta Mami. Pertandingan akan segera dimulai. Mungkin Mami tidak akan datang. Tidak mungkin, dia sudah berjanji pasti akan datang. Pertandingan dua orang dalam satu grup akan segera dimulai. Silakan keluarga bersiap di lapangan. Di dalam emas. Ibu tidak akan datang? Siapa bilang Xiaoqi tidak punya ibu? Mami. Xiaoqi, aku terlambat. Pertandingan resmi dimulai. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Kami menang. Ayah ibu, aku sudah mencium kalian, kenapa kalian tidak mencium aku? Baiklah, kami akan mencium. Istri misterius dari Ning, orang terkaya di kota, belum pernah muncul. Ternyata adalah pelayan seperti ini. Benar-benar tidak tahu dari mana datangnya keberuntungan ini. Sekali lihat, jelas dia adalah pelakor dari seorang pria yang tidak berguna. Shen Yao Yao, kamu kan perempuan penghibur? Kapan kamu berhasil menggoda Ning Song? Kamu salah orang. Bagaimana mungkin aku salah? Kamu jelas-jelas perempuan penghibur. Jangan berpikir bahwa setelah menikah dan punya anak, kamu bisa menghapus semua masa lalumu. Ini adalah sekolah bergengsi. Anak seperti kamu, kenapa bisa jadi teman sekelas anak-anak kami? Tuan, mungkinkah Anda perlu pergi ke dokter mata? Dia adalah istri saya, Ning Xiaochen. Saya tidak akan membiarkan siapapun mencemarkan nama baiknya. Saya sudah mendengar bahwa gaya hidup pribadi Emer Ning kurang teratur. Anak yang dibesarkannya memiliki latar belakang yang meragukan. Kau berani menikahi wanita seperti itu? Ini sungguh memalukan bagi pria. Kau selalu bilang istriku adalah wanita penghibur. Tapi jika kau bukan sering berada di tempat seperti itu, bagaimana kau bisa berbicara dengan begitu sedih? Aku lihat orang sepertimu. Yang memalukan bagi kami para pria. Aduh, aku juga tidak mau pergi. Tapi di rumah saya itu adalah harimau betina. Baik jelek maupun galak. Saya selalu ingin punya anak perempuan. Tapi selalu tidak bisa. Mungkin lebih baik cari wanita lain untuk melahirkan. Tante, suami kamu berkata dalam hati, kamu adalah harimau betina yang jelek dan galak. Itulah sebabnya dia akan sering pergi ke bar di seberang rumah kalian, minum dan bermain. Dia bilang kau tidak bisa punya anak perempuan. Dia ingin punya anak dengan wanita lain. Baiklah, kau berani punya pikiran seperti itu? Istriku, jangan dengarkan omong kosong anak ini. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tahu kamu belum pernah melakukannya. Dia kan seorang pelayan minuman. Jangan bilang kamu berani menipuku. Ya, lihat saja bagaimana aku akan mengurusmu nanti. Hei, pergi. Wow. Ternyata kita punya Xiao 11 yang hebat. Ya, berkat kamu, Mama selamat. Sekarang kamu mengakui dia sebagai mamaku. Ya? Tapi Xiao 11, bukankah kamu sudah punya mama? Terakhir kali di rumah kalian. Aku menemukan pakaian wanita di dalam kamar. Itu bukan milik ibumu, kan? Bukan. Memang banyak orang yang ingin jadi ibu kecil 11. Tapi orang-orang itu, tidak ada yang bisa mendekati bayanganku dan kecil 11. Ibu yang cantik, saya akan memperkenalkanmu kepada teman-temanku. Mereka semua iri padaku. Nona Gao, ada sesuatu yang ingin dilaporkan padamu. Wanita jahat itu ada di mana? Ada di lapangan. Tapi aku melihat dia sangat akrab dengan Ning Zong Xiaoxi. Apakah dia benar-benar posisi istri itu? Hanya bisa jadi milikku. Kamu itu apa? Berani menggoda suamiku? Kamu ngapain? Guru Song, saya benar-benar minta maaf. Ini salah paham. Maaf. Nona Gao, maaf. Cepat pergi. Jangan lupa bahwa kita memiliki pertunangan. Kamu bisa-bisanya berhubungan dengan wanita lain. Benar. Kamu hanya berada di tangan karena hubungan antara keluarga kita. Wanita itu di mana? Hei. Aku ingin melihat apakah kamu benar. Hei. Silakan masuk. Aku ingin melihat apakah kamu
Adalah kamu bekerja sebagai apa? Jangan coba untuk pergi. Kamu yang menghancurkan hidupku dan mencuri anakku. Anakku kemana? Anakku kemana? Di mana kamu? Aku tidak mengenalmu. Ah. Jadi, tamparan ini bisa membuatmu ingat apa yang telah kau lakukan? Wajah ini, meski sudah menjadi abu, aku masih bisa mengenalinya. Kau ini siapa berani memukulku? Bahkan berani menggoda kakak Xiao Chen-ku. Ternyata Ning Xiao Chen. Wanita yang kau remehkan itu adalah kau, ya? Kalau kau tebak. Jika kau memberitahu dia tentang apa yang kau lakukan 6 tahun lalu, apakah dia akan merasa lebih jijik padamu? Kau bilang sama si Wen Xiaoku. Aku hanya ingin tahu di mana anakku berada. Semua ini karena si Chen, dia adalah penyelamat si M ala guguk. Baru sekarang kau tenang. Jangan main-main denganku lagi. Kamu pergi kemana-mana dengan anakku. Dulu ada orang yang memerintahkan saya untuk membunuh anakmu. Kamu tidak mencari anjing yang memukul perutmu? Untuk apa kamu mencari saya? Siapa dia? Siapa dia? Dia ingin merebut Xiao Chengge dari saya. Maka saya akan membuat kalian menjadi monster. Han Buqiao. Itu adalah pria yang baru saja berpura-pura menjadi pasanganmu. Pangeran muda itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin kamu tidak percaya. Carilah dia dan tanyakan. Kamu harus bertanya kepadanya secara langsung. 6 tahun lalu. Apakah dia pernah pergi ke bar tempat kamu melayani? Bagaimana dengan anakku? Di mana anakku? Yang itu sudah mati jauh sebelum tahun itu. Kamu masih ingin menikah denganku? Tapi beri kembali anakku, gila. Siapa anak Xiao 11? Tentu saja anak dari kakak Cheng dan aku. Jika dia adalah anakmu dan Ning Xiao Cheng. Mengapa kalian tidak menikah? Mengapa Ning Xiao Cheng mengatakan Xiao 11 tidak memiliki ibu? Ini bukan urusanmu. Pada dasarnya, aku akan menikah dengan kakak Xiao Chen sebentar lagi. Aku sarankan kau lebih baik berpikir 2 kali. Jangan jadi pihak ketiga. Datang mencampuri perasaan keluarga kami yang bahagia. Kalian mencuri anakku. Merusak hidupku. Sekarang malah datang memintaku. Jangan ganggu kalian. Bukankah kamu butuh uang? Di kartu ini ada 2 juta. Ini adalah hasil kerja seumur hidupmu. Uang dari bir pun tidak akan kamu dapatkan. Lebih baik kita cari ibu. Ini kartu namaku. Berapapun uang yang kamu mau, aku bisa berikan. Uang bukanlah masalah. Om Mami ada di sana. Om Shenyang. Jangan sentuh saya. Ayah dan ibu tidak pernah mengatakan mereka membenci Anda. Mereka tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah. Cepat kejar dia. Xiao Su. Apakah aku takut jalan? Apa yang terjadi padamu? Apa yang dikatakan suhu tinggi ini padamu? Sungai kecil bilang kamu membenciku. Kenapa kamu masih berani bertanya? Apa yang kamu lakukan? Tidak ada dalam pikiranmu? Sekarang aku melihat wajahmu, aku merasa mual. Apa yang terjadi padaku? Kenapa kamu tiba-tiba bersikap seperti ini? Ning Xiao Chen. Aku benar-benar berharap aku tidak pernah mengenalmu. Su pasti salah paham tentang aku yang demam tinggi. Semua ini karena paksaan dari orang tua di rumah. Tapi aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Kita sudah akan menikah. Inilah yang kau sebut tidak ada hubungan apa-apa. Tapi aku tidak pernah setuju dengan hal buruk seperti ini. Bahkan tanpa Gao Wen. Sepertinya utang asmara yang Anda miliki selama beberapa tahun ini tidak sedikit. Ya, utang asmara apa? Sejak hari pertama saya mengenal Anda, saya sudah bilang. Saya tidak ada wanita di sekitar saya. Tidak ada wanita. Lalu, dari mana si kecil itu datang? Chen, jangan bicara begitu. Kita juga baru kenal 2 hari. Hanya orang asing saja. Kak Sil yang benar. Saya dan Xiao 11 secara tak sengaja masuk ke dalam hidupmu. Tenang saja, kami tidak akan mengganggumu lagi. Xiao 11 dari atas kota sudah kembali. Ayo duduk, saya akan ambilkan air untuk kalian berdua. Bibi Gao. Sepertinya Anda sudah agak mengambil alih, ya? Ini adalah ketenangan saya. Anda dalam kapasitas apa menuangkan air untuk saya? Sungguh berani. Bagaimana Anda berbicara dengan Tante Gao? Takutnya Anda akan lebih menarik di masa depan. Ini adalah keputusan sepihak Anda. Saya tidak perlu terburu-buru. Lepaskan. Paman Yu, Xiao Cheng dan Wen Wen akan segera menikah. Dia masih bersikap seperti ini terhadap kami. Sudahlah,
Wen Wen, jangan terus bersikap kekanak-kanakan. Percayalah pada Paman Ning. Dia pasti akan membela hakmu. Xiao Cheng, pertunanganmu dengan Wen Wu adalah kesepakatan yang sudah dibuat oleh kedua keluarga kita. Selama kamu masih anak laki-laki yang kusukai, kamu harus mendengarku. Pak Kakek, mengapa Bapak angkat menikahi dia? Bu Gao, aku tidak suka dia. Aku sudah punya ibu. Aku hanya mau ibumu. Apa ibu membuatmu memiliki wanita itu? Aku akan memberitahuimu. Keluarga kami hanya mengakui Wen Wen sebagai menantu. Kenapa kakek harus bersikeras seperti ini? Bu Gao, kakek adalah orang jahat. Aku tidak mau bermain denganmu lagi. Anak kecil tidak boleh pergi sendirian dari rumah. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Tidak ada yang menyayangi selain ibu. Xiao 11, bagaimana dengan ayah? Bagaimana dia bisa membiarkanmu keluar sendirian? Kakekku memaksa ayah tiriku menikahi Bu Gao. Aku benci sama kakekku. Jadi aku keluar mencari mamiku. Xiao 11, apakah kamu pernah membicarakan tentang ibumu yang sebenarnya? Ibu kandungmu? Kamu adalah milikku. Mami, Xiao 11. Kami baru saja kenal tidak lama. Kenapa kamu selalu merasa aku adalah mamimu? Karena kamu mirip dengan mami di mimpiku. Tuhan mengatur Xiao 11 untuk berada di sampingku. Apakah ini petunjuk untukku? Bahwa aku bisa menemukan anakku melalui dia? Aku sama sekali tidak percaya anakku sudah meninggal. Bagaimana dengan Ning? Apakah sudah ditemukan? Aku akan memberimu 1 jam lagi. Jika masih belum ditemukan, semua orang berhenti bekerja, itu adalah Ning. Hei, Gao Wen, Xiao 11 ada padaku. Aku akan bertanya sekali lagi. Apakah Xiao 11 benar-benar anakku? Shen Yao Yao, bagaimana bisa kamu menculik Xiao 11? Meskipun kamu ingat bahwa aku akan menikah dengan Xiang Shenge, kamu tidak boleh menyakiti Xiao 11. Kamu ngomong apa sih? Kapan aku pernah menyakiti Xiao 11? Shen Yao Yao. Aku memberi waktu 10 menit padamu. Kembalikan Xiao Xi dengan selamat padaku. Jika tidak, pasti akan ada konsekuensi. Saudara Cheng, jangan terlalu khawatir. Wanita itu tidak berani melakukan apa-apa pada Siaki. Shen Yao Yao. Aku tidak tahu di mana aku telah menyinggungmu. Jika kamu memiliki sedikit kesadaran sebagai manusia, tidak akan menyerang seorang anak. Paman, kamu sedang bicara apa? Ibu yang menyelamatkan saya. Xiao 11, ini terlalu berbahaya. Istri saya akan kembali ke mobil dulu. Ayo. Masih ingin mendekati Shen Qi. Saya pasti tidak akan membiarkannya mendekatimu lagi. Wanita berhati ular dan kalajengking seperti ini. Ning Xiao Chen, lebih baik kamu cuci otakmu saja. Kamu percaya drama sekeren ini? Xiao Xi punya ayah seperti kamu. Aku benar-benar khawatir dengan kecerdasannya. Xiao Xi menganggap orang sepertimu sebagai ibu, itu yang membuatku khawatir. Aku bahkan benar-benar berpikir untuk membiarkanmu menjadi ibu Xiao Xi. Kamu benar-benar pandai berakting. Hari ini saya tidak akan mengejar urusan itu denganmu. Jangan pernah muncul lagi dalam kehidupan saya dan Xiao 11. Xiao 11, kami menderita di sampingmu. Tidak begitu, Mami sangat baik padaku. Pasti lapar, kan? Bubur yang saya masak sendiri tidak mau dimakan? Coba 1 suap, tidak mau? Mau atau tidak? Kita tidak akan menikah. Aku setuju. Benarkah, Xiao 11? Nanti aku akan menjadi ibumu. Saya tidak mau. Daxian. Pesta pernikahan sebentar lagi dimulai. Apa yang kau lakukan di sini, kakak? Kamu sama sekali tidak mencintai Bibi Gao. Apakah aku mencintainya atau tidak penting. Yang penting adalah kamu butuh seorang mama untuk merawatmu. Tapi aku tidak suka Bibi Gao. Aku ingin menjauhkan Bibi dan menganggapnya sebagai mamaku. Aku akan membuat Gao Wen baik padamu. Tenang saja. Kamu selalu adalah orang terpenting bagiku.
Kepala ini kamu dapat dari mana? Waktu itu aku terluka. Bibi Shen menggunakan ini untuk membalut lukaku. Dia adalah wanita yang 6 tahun lalu. Semua tamu dan sahabat yang terhormat. Selanjutnya, mari kita sambut pengantin pria yang tampan. Pengantin pria kita yang tampan, sekarang sudah berdiri di depan semua orang. Mari kita sambut pengantin wanita yang cantik dengan tepuk tangan. Masuklah. Semua harap tenang ya. Pengantin mungkin sedikit malu. Mari kita sambut pengantin dengan tepuk tangan yang lebih meriah. Jangan-jangan ada yang salah. Ada apa ini? Bisa kembali dan lihat lagi. Gao Wen, aku menantikan hari ini selama 6 tahun. Hari ini baru permulaan. Nanti aku akan membayar kembali satu persatu. Betapa cantiknya. Wah, Gao Wen Kung Pao Chicken terlalu enak. Mengapa dia tidak memperhatikanku? Ning Xiao adalah pria paling berharga di seluruh kota Perak. Mereka pasangan yang serasi. Kau lebih baik cuci muka dan tidur saja. Kedua tangan ini sepertinya tidak benar. Berhenti, aku adalah pengantin baru kakak yang naik. Aduh, bagaimana bisa ada pengantin baru lagi? Ini jangan-jangan sedang merebut pernikahan. Mungkin ini adalah hutang cinta di masa muda. Aku ingin tahu siapa dirimu. Berani-beraninya mengacaukan pernikahanku. Kamu berani mengacau di pernikahanku. Hua Wen, bawa dia pergi. Lihat siapa yang berani. Saudara Xiao Cheng. Kak, apa maksudmu? Dialah wanita yang akan aku nikahi hari ini. Saudara Xiaolin. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Hari ini adalah pernikahanku denganmu. Wanita ini. Apa kamu lupa tentang hal-hal yang dia lakukan kepada Xiao Xi? Lady, aku tahu siapa yang berbohong. Kamu yang sedang menipuku. Ibuku sama sekali tidak menculikku. Apalagi menyakitiku. Jangan bully ibuku. Saya tidak akan membiarkan siapapun menyentuh wanita saya. Wanita Anda. Dia seorang wanita. Lalu apa posisi saya? Jika Anda bukanlah yang dikatakan kakak perempuan saya tidak akan peduli. Anda adalah wanita jahat, pembual besar dan serigala berbola putih. Aku sudah merawatmu selama 6 tahun. Namun tidak ada artinya dibandingkan orang ini yang sudah jadi ibumu selama beberapa hari. Shen Yao Yao, kamu benar-benar punya cara. Merampas pria saya di depan umum. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Ngomong-ngomong tentang rasa malu, apa yang kamu lakukan? Sepertinya lebih parah daripada yang bisa dibayangkan. Xiao Cheng, saya tidak peduli siapa wanita ini. Kamu segera suruh dia pergi sekarang. Xiao Cheng, hari ini adalah pernikahanmu dengan Wen Wen. Kamu membuat keributan seperti ini. Kamu harus memberikan penjelasan kepada kami berdua. Jika tidak, hubungan kita selama bertahun-tahun ini akan berhenti di sini. Anakku, kita tidak bisa membiarkan Ning Rong merusak hal ini. Semua orang. Sebenarnya sudah 6 tahun yang lalu pada malam itu, aku bertemu dengan wanita bernama Shen Yao Yao. Dia adalah wanita yang telah kucari selama 6 tahun. Dan juga dicinta selama 6 tahun. Xiao Chen, bagaimana kamu mengetahuinya? Penutup kepala ini. Dan air antara kamu 6 tahun yang lalu sudah bersatu. Sao Chen Ge, jika wanita yang akan kau nikahi hari ini, sebelumnya sudah tidur dengan banyak pria. Jika wanita yang akan kau nikahi hari ini, sebelumnya dia sudah tidur dengan banyak pria. Wang Wen, kamu berkata sembarangan. Aku berkata sembarangan. 6 tahun yang lalu, saat kamu bekerja di bar sebagai wanita penghibur, pada malam tertentu, ada yang mendampingimu lebih banyak daripada orang lain di sana, kan? Itu semua untuk mengumpulkan uang obat-obatan untuk keluargaku. Dan aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak akan membiarkan siapapun mencemarkan nama baik wanitaku. Mencemarkan nama baik wanitamu. Xiao Chengge, kau tidak mungkin benar-benar percaya, kan? Dia hanya punya kamu satu-satunya pria. Kalau sudah dianggap perempuan, bagaimana bisa? Hanya tidur dengan satu pria. Terlalu tidak tahu malu. Aku dengar wanita penghibur.
Demi uang berani melakukan apa saja. Sangat kacau. Ning tua. Xiao Chuan pasti telah terpesona oleh wanita itu. Dia harus mengusir wanita itu. Aku akan menganggap apa yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi. Xiao Cheng. Ibu mertuamu sudah memaafkanmu. Kau segera usir wanita itu dariku. Kalau tidak, aku tidak akan mengakuimu sebagai anakku. Jangan pergi. Kak Chen, alasanmu menikahi wanita ini. Bukan karena malam itu 6 tahun lalu. Maka aku akan memberitahumu kebenarannya. Sebenarnya, orang yang pergi ke kamarmu 6 tahun lalu bukan dia. Itu tidak mungkin. Penutup kepala ini. Satu penutup kepala saja. Bagaimana bisa menjadi bukti? Jadi banyak yang sama seperti ini. Di rumah saya juga ada. Mungkin orang lain juga punya. Bagaimana kamu bisa memastikan bahwa syal ini 6 tahun yang lalu? Pasti miliknya? Xiao Chen, jangan dengarkan omongannya. Malam itu di hotel, saya yang minta maaf padamu. Sekarang saya tidak tahu lagi harus percaya pada siapa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Saya tahu siapa yang berbohong. Si kecil nakal ini datang lagi. Tidak bisa biarkan dia mendengar apa yang ada di pikiran saya. Apa yang dilakukan oleh Tuan Muda Ning? Apakah Tuan Muda memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri? Dia hanya perlu minum susu. Siapa yang berbohong sekarang semua sudah tahu kan? Ada diskriminasi yang terjadi. Xiao 11, kamu pasti akan membantuku. Aku adalah adikmu. Aku ibu Xiao Xin. Kakak, aku percaya padamu, bibi ini. Xiao Xin. Sepertinya anak kecil ini tidak sehebat yang kita kira. Selama bisa menipu dia, tentu saja bisa menipu si kurus kering. Shen Yao Yao, meskipun kamu tidur sampai kurus kering, akhirnya dia tetap milikku. Tunggu, aku belum bicara. Bibi gedung tinggi. Meskipun aku ingin mempercayaimu, tapi aku tahu kamu berbohong. Karena kau sebenarnya tidak pernah ke sana malam itu. Kau tidak pernah berada di bar agen itu. Jika kau pergi, berapa nama bar yang kau sebutkan? Aku tahu nama bar itu. Namanya Silent Bar. Tidak, tunggu sebentar, aku ingat. Itu bar Paulo Wunia. Itu bar Donghu. Oh ya, itu Donghu, aku salah ingat. Itu Donghu, Kak Xiao Cheng. Itu Donghu, jangan sentuh. Ayah, aku sudah memutuskan. Mulai hari ini. Shen Yao Yao adalah satu-satunya persahabatanku, Ning Xiao Chen. Hari ini, aku sudah cukup makan buah ini. Mama, kau harus melindungiku. Ning Xiao Chen ini brengsek yang mudah berpaling. Dia tidak pantas menjadi menantu kami. Jika kau terus memikirkannya, kau harus mencari cara sendiri. Aku tidak peduli lagi, Mama. Kau mau apa? Kau sendiri yang datang ke pernikahanku dan ingin jadi pengantin wanita. Malam ini adalah malam pertama kita. Kau tahu, apa yang ingin kubuat? Pergi. Aku tiba-tiba ingin berterima kasih kepada Xiao 11. Jika tidak karena menemukan syalmu di sakunya. Mungkin aku akan melewatkanmu. Benarkah? Barusan bukannya kau yang memulai? Jadi sekarang kamu bersembunyi lagi. Apa kamu takut? Atau bilang tidak bisa? Aku akan membuatmu tahu. Apakah kamu bisa atau tidak? Dulu ada yang menyuruhku untuk membunuh anakmu. Kenapa kamu tidak pergi mencari di tempat sampah? Kenapa kamu mencariku? Benar. Aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. 6 tahun yang lalu. Sungai kecil. Sungai kecil. Kenapa kamu datang? Aku mendengar anak-anak di taman kanak-kanak bilang, orang tua mereka selalu berciuman. Apa kalian juga akan mencium kakek? Ayo mencium kakek main-main. Malam ini aku ingin tidur bersama bapak dan ibu. Baiklah, aku juga ingin tidur bersama Little Seven. Aku juga ingin bermain game.
Hahaha. Jangan khawatir, ada aku di sini. Bapak minumlah teh. Ingin saya mengakui menantu ini. Kecuali saya mati. Selain itu, beberapa hari lagi Gao Menghui akan pindah untuk merawat Xiao 11. Ayah, saya dan Yao Yao sudah menikah. Bagaimana bisa kamu membiarkannya masuk? Ningjia, saat ini bukan urusanmu untuk memutuskan. Xiao 11 tidak punya ibu. Sejak kecil, Gao Meng yang merawatnya. Coba pikirkan baik-baik. HMPH. Maaf, di atas ada sedikit macet. Hei, Nona Gao sudah mulai memperhatikan. Tunggu saat yang tepat untuk bertindak. Setelah minum obat ini, pasti akan membuatmu merasa lebih baik daripada mati. Nona, di mana toilet? Jalan terus ke arah sana, sampai ujung. Terima kasih. Mudah. Pastikan dia dilayani dengan baik. Ambil lebih banyak foto. Aku ingin membuatnya jatuh. Ada apa? Kamu siapa? Saya sarankan kamu tidak mencampuri urusan ini. Pergi. Aku Yu Jie. Sadar sedikit. Tanpa aku sangat tidak nyaman. Kau tidak perlu. Aku hilang selama bertahun-tahun, aku terus mencarimu. Kau masih ingat aku? Iya, iya. Kemarin. Apa yang sudah didapat malah terbang. Kau ini sampah. Jika Xia Yao tidak bisa membuatmu hancur, maka aku akan membuat kakak She Chen senang. Siapa kau? Aku suamimu. Apa arti kata ini? Jenderal,
Aku teman sekelasnya Ju Yijie. Saya tidak melakukan apa-apa dengannya. Saya tidak akan menyakitinya. Apakah kamu pikir aku bisa? Dia tetap akan membuatmu mati dengan penderitaan. Pergi. Apakah aku dan Yao Yao sudah lama saling kenal? Saya suka dia. Tapi kita harus menghormati keinginannya. Aku harap kau tidak membuatnya menyesal. Ketika dia mengatakan dia menyukai istriku di depanku. Apa kau takut padaku? Kau harus bertanya kepadaku jika kau lebih jelas. Aku tahu kau memiliki sedikit pengkhianatan bukan hanya karena beberapa hal. Terima kasih. Aku tidak mau. Ah, ah, Shen Yao Yao. Kau tahu apa yang kau lakukan? Panas. Sangat panas. Ah, apakah kau sudah sadar sekarang? Sudah sadar? Akhirnya tenang? Sekarang sudah sadar? Saya sudah sadar. Sudah bisa? Hei, coba periksa. Siapa yang memberi siapa? Terima kasih. Ayo sini. Hukuman apa? Tadi saya tidak sadar sekarang. Sekarang ada apa? Sekarang kamu mau? Saya mau kok. Biarkan saya pergi. Kenapa dia begitu lembut? Ini masih dia? Perasaan berdebar. Kamu itu narsis, aku bilang ya. Kamu harus sadar dengan identitasmu sekarang. Hal-hal seperti hari ini tidak akan terjadi hanya sekali. Aku tahu kok. Tahu apa? Tidak ada yang ada di sampingmu sebagai sandaran. Kamu akan dimakan habis, tidak ada sisa. Tapi mereka tidak berani mengganggu saya karena saya istri Anda. Shu Fen adalah Gao Wen. Maksud Anda adalah? Anda tidak percaya pada orang yang wawancara kerja dan jelek itu? Tidak percaya? Sepertinya dia meminjamkan uang kepada Anda dengan tepat. Cinta seseorang bukan alasan untuk melakukan hal buruk. Tentu saja, kita berharap orang yang kita cintai menjadi baik. Ini adalah alasan mengapa kamu menyukai Ju Yujie, kan? Ku dan dia cuma teman. Agi pula, kami sudah kenal bertahun-tahun. Angan anggap semua orang seperti kamu dan Ao Wen. Isa tidak? Ku juga cuma menganggap Gao Wen sebagai adik. Hampir menikah saja masih bilang adik. Jadi, kita sekarang hubungan apa? Pasangan plastik yang saling membutuhkan. Jadi kamu menikahiku karena mangkuk 6 tahun yang lalu? Mangkuk 6 tahun yang lalu memang sangat penting bagiku. Tapi aku menikahimu bukan hanya karena itu.
Kalau begitu, kenapa kamu menikahiku? Agar Xiaoxi punya seorang ibu. Baik. Kalau begitu, semoga kerjasama kita berjalan dengan baik. Miss Gao. Anda terlalu baik. Di dapur ini ada banyak asap. Bagaimana mungkin membiarkan Anda memasak? Apa yang akan terjadi jika Anda terluka atau terbakar? Meskipun Anda istimewa, Anda tetap manusia. Karena Paman Ning membiarkan saya tinggal di rumah Ning. Untuk menghargai dia, saya pasti harus merawat Xiao Chen dan Xiao 11. Tuan Muda dan Xiao 11 pasti akan mengerti niat baik Anda. Tapi selama wanita itu ada di mata Xiao Chen dan Xiao 11, saya tidak akan ada. Bu Liu. Xiao Chen sungguh-sungguh mencintai aliran air itu. Bisakah ibu membantu saya, Nyonya? Saya juga tidak suka gadis Gao ini. Hanya ibu yang pantas untuk putra muda kami. Namun, apapun yang bisa dilakukan Bu Liu, Bu pasti akan membantu Anda. Terima kasih banyak. Ada apa, saudaraku? Mengapa Gao Wen masih di rumah kita? Bukankah kakekmu yang memintanya tinggal di sini? Lalu, bagaimana dengan Mami? Lagi pula, kalian tidak tinggal bersama. Kami baru saja menikah. Belum terbiasa. Kalian berdua sudah dewasa. Masih malu-malu saja. Tunggu aku panggil mamiku ya. Xiao 11, bukankah kamu bilang kamu sakit? Anak kecil tidak boleh berbohong. Mamik, kalau kamu tidak segera datang, rumah kita akan jadi milik Bu Gao. Ikuti aku. Saudari Wenjie, kamu adalah putri keluarga kaya. Bagaimana bisa masuk ke dapur? Kau mengotori semua barang branded ini dengan bau minyak. Sungguh sayang sekali. Hanya sepotong pakaian saja. Apa yang begitu penting? Yang penting adalah tidak membiarkan Xiaoxi membuat kakak Xiao Chen tidak nyaman. Sebagai istri dan ibu, bukankah seharusnya seperti ini? Kau mengerti apa? Nona Gao, jika saya tidak salah ingat, pernikahan dengan Kak Xiao Chen adalah saya, bukan kamu, kan? Sekarang, apakah posisi itu penting? Siapa yang bisa merawat Xiao 11 dan Xiao Chen dengan baik? Itu yang paling penting. Sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kemampuan memasakmu. Kalau begitu, mari kita bandingkan. Lihatlah, apakah Xiao 11 lebih suka milikmu atau milikku? Aku lihat. Jadi terpotong tangan. Sepertinya saya memang tidak cocok memasak. Sial. Makan, masak. Saya melihatnya. Memasak itu begini. Ayo cepat dilakukan. Hati-hati, masih menunggu untuk makan. Aku menggantikanmu, apa kamu baik-baik saja? Kalau begitu, kamu tidak boleh membiarkan orang lain merebutnya. Xiao 11, kamu harus tahu bahwa ada beberapa orang yang tidak terkejut saat ada bencana. Siapa yang kamu maksud? Makanannya sudah siap. Ayo coba cepat. Xiao 11, ayo coba. Jangan sia-siakan niat baik Bu Gao yang tinggi. Sangat enak rasanya. Bagaimana mungkin? Coba saja. Kecil 11 mengatakan tidak enak, berarti memang tidak enak. Bagaimana mungkin anak kecil bohong? Nyonya Gao, pada dasarnya Anda adalah seorang putri.
biasanya jarang memasak sendiri. Jadi wajar jika rasanya kurang enak. Kakak Cheng Xiao. Dia dan Xiao sebelas sengaja. Yang tinggal untuk merawat Xiao sebelas kan. Kalau nggak mau bisa terbang pergi kan? Asalkan bisa merawat Xiao sebelas. Apapun aku setuju. Xiao Chen dan Xiao Qi benci dia. Lagi pula mengapa Miss Gao harus jadi pembantu di rumah kita? Juga menyusahkan dia, ya. Tidak menyusahkan. Selama bisa berada di sisi Xiao Chen dan Xiao Qi. Apapun tidak masalah. Kamu tidak merasa tersakiti? Xiao Qi sejak kecil kekurangan kasih sayang ibu. Xiao Qi sekarang punya aku. Tidak perlu kamu untuk menggantikan kasih sayang ibunya yang hilang. Xiao Qi membiarkannya pergi. Kakak Xiao Chen. Jangan ikut saya. Saya yang meminta Gao Feng tetap di sini. Saya lihat siapa di antara kalian yang berani mengusirnya. HM. Kalau dia tidak pergi, saya yang pergi. Saya pergi, Mami, jangan pergi. Mami, yang seharusnya pergi adalah dia, bukan kamu. Kakak sudah ada preman di rumah. Tidak perlu satu lagi. Kau, bocah bau, berani-beraninya ingin aku jadi pelayan. Aku bisa sama menyebalkannya seperti wanita murah itu. Nona Gao, Anda adalah putri bangsawan. Membiarkan Anda tinggal di rumah kami sebagai pelayan. Juga terlalu menyakitkan, kan? Memang agak tidak pantas, ya, biarkan dia menjadi Nyonya Ning. Benarkah, Kakak Xiao Cheng? Mi Xiao Chen, maksudmu apa? Menikmati kebahagiaan orang lain, ya? Akulah istrimu yang sah. Tempat di ruang tamu ini memang miliknya. Ini adalah masalah karena kamu menyentuh tanganku. Baiklah, baiklah, aku pergi. Mami jangan pergi. Jangan pergi. Selesai. Ingin makan sepotong donat lagi. Sekarang sepertinya kita terlalu jauh. Mami. Mami, apakah kamu akan meninggalkanku dengan wanita jahat? Biarkan wanita jahat itu. Kalau kamu pergi, wanita itu pasti akan menggangguku. Kamu rela aku terkena pukulan? Kamu benar. Kita tidak bisa membiarkannya menang. Keluar sebentar, ada sesuatu yang ingin ku beritahu. Jangan bro. Anak nakal itu merusak rencanaku dan bahkan tidak tahu. Awalnya dia yang menyuruhku datang. Kamu lupa tentang kerja sama kita? Tidak. Jadi sekarang kamu ingin membatalkan dan menikahi Gao Wen? Juga tidak. Lalu maksudmu apa? Tidak pernah bilang bahwa penampilan butuh seorang ibu. Tapi aku tidak melihat niatmu. Dengan tulus. Seperti yang ingin kau lakukan pada Chu Yujie. Hanya saja itu kecelakaan. Mengapa kau tidak bisa berhenti? Kau memang tidak pernah berhenti. Aku hanya tidak suka bagaimana kau, karena dia lebih dekat denganku daripada saudara kandungku. Lalu apa yang kau pikirkan? Kau ingin tinggal serumah denganku? Kamu tidak bisa, Gao Genki yang sangat. Bagaimana? Kamu ingin membantunya? Lalu bagaimana? Kalau ada yang salah, bagaimana? Lupakan saja. Aku akan biarkan Gao Wen tinggal saja. Aku akan beradaptasi. Aku pergi cari Xiao 11 dulu. Beradaptasi. Ibu Liu. Nona, tolong rapikan barang-barang di kamar Nyonya. Pindahkan ke tempatku. Baik, Nona. Bagaimana dengan aku, Kakak Xiao Cheng? Kembali saja, ya, nanti Xiao Xiang juga harus dirawat. Katakanlah kakak. Aku benar-benar mencintaimu. Wanita itu 6 tahun yang lalu adalah aku,
bukan dia. Nona Gao, aku dan Xiao Chen juga saling mencintai dengan tulus. Aku sarankan kamu sebaiknya pulang saja. Tinggalkan sedikit harga diri untuk dirimu. Jangan lupa mengantar tamu keluar. Baru bertemu. Rubah ini. Dia datang karena uang kakak Xiao Chen. Nanti tolong jaga informasi ini baik-baik. Saya akan merawat si kecil dengan baik. Kalian sedang memasak apa ini? Ini tidak bisa seperti ini. Saya berharap kamu bisa membantuku mengurus sesuatu. Coba saja. Kemarin malam. Kamu tidak ingat. Malam ini aku mabuk. Tidak mungkin menyentuhmu. Kakak Shen. Kamu harus bertanggung jawab. Ingat. Terima kasih sudah mengantarkanku ke kantor hari ini. Kamu cepat pulang ya. Yao Yao, ini suamiku. Rekan kerja wanita. Halo. Jadi, kamu harus baik-baik terhadap Yao Yao ya. Tenang saja, Yao Yao. Kalau begitu, aku pergi dulu, kalian lanjut ngobrol. Dadah. Cepat pergi ya, aku mau pulang. Tidak benar. Kenapa kamu tiba-tiba mengantarku ke kantor hari ini? Mengantarmu kerja itu kan hal yang biasa. Apa kamu menyimpan sesuatu dariku? Tidak, bagaimana bisa? Ayo cepatlah berangkat, aku pergi. Bodoh, hei bodoh. Apa yang terjadi? Berhati-hatilah, jangan sampai kecelakaan. Jangan terlalu khawatir. Xiao 11 pasti baik-baik saja. Semua salahku, aku tidak menjaga Xiao 11 dengan baik. Ini bukan salahmu. Jangan terlalu egois. Xiao Cheng adalah dia. Dia yang membuat Xiaoxi menderita. Ini untukmu. Sejak dulu Xiaoxi tidak pernah mengalami masalah. Setelah wanita ini muncul di rumah, Xiaoxi mulai bermasalah. Jangan ribut. Liu Ma membawa Xiaoxi ke sekolah. Terjadi kecelakaan. Wanita itu bukanlah orang yang harus merawat Xiaoxi. Mengapa dia tidak mengantarkan Xiaoxi ke sekolah sendiri? Dia tidak pernah peduli dengan Xiaosu. Atau mungkin dia sengaja ingin menyakiti Xiaoxi. Kamu minta Ma merawat. Xiaosu tidak pernah terjadi masalah sejak dulu. Mereka salah menuduh dia. Wanita ini selalu ingin membalas dendam padaku. Jangan tertipu olehnya. Kau sangat cerdik. Aku sudah bilang. Tidak ada yang bisa mengganggu wanitaku di hadapanku. Kau bilang dia ingin membalas dendam padamu. Lalu aku ingin bertanya, mengapa dia membalas dendam padamu? Xiao 11, kau harus bangun cepat. Meskipun kau bukan anak kandungku, dalam hati aku sudah lama menganggapmu sebagai anakku. Kau pantas diusir. Mengapa? Mengapa kau bahkan, pada tahun 60-an kau hanya memikirkannya dan tidak memikirkan aku? Benar-benar gila. Saya gila. Saya benar-benar gila. Sejak hari aku jatuh cinta denganmu. Aku sudah gila. Aku tidak bisa berhenti. Wanita ini, dia sengaja mendekatimu sejak awal. Dia hanya pemeran utama yang hebat. Dia seperti apa sih? Dia tidak ada bandingannya dengan saya. Bahkan tidak sebanding dengan seorang perempuan penghibur, ya? Xiaoxin sekarang masih tidak sadarkan diri. Hati-hati. Kamu masih sempat bicara ini padaku? Apa kamu sama sekali tidak peduli dengan Xiaoxin? Xiaoxin adalah anakku.
Bagaimana mungkin aku tidak peduli padanya? Tutup pikiranmu dan bagaimana untuk melanjutkan. Apa hubunganmu dengan orang lain? Saya adalah ayahnya. Tidak bisa ditulis dengan tangan langsung. Jadi kita belum menikah. Tenang saja. Di rumah sakit kami, ada cukup cadangan untuk ibu hamil. Tidak perlu khawatir. Kau datang untuk menandatangani persetujuan operasi dan perawatan di rumah sakit. Bisakah kau menjelaskan padaku? Tapi tidak apa-apa. Sebenarnya, si kecil itu adalah anak yang kutemukan kapan? 6 tahun yang lalu di suatu malam hujan, di dekat rumah sakit. Saat aku melihatnya, dia ditinggalkan di pinggir jalan. Apakah itu pada malam hujan tanggal 8 Juli 6 tahun yang lalu? Bagaimana kamu tahu? Hati-hati, dia adalah anak kita berdua. Sudah 6 tahun. Aku mencarinya selama 6 tahun. Kamu bilang apa? Bagaimana mungkin Sungai adalah anak kita? 6 tahun lalu, kita melahirkan anak itu di rumah sakit. Tapi saat itu aku bilang itu adalah anak yang kau tinggalkan. Artinya, 6 tahun lalu, aku menemukan Sungai. Tuan Ning, untunglah anak ini tidak basah hujan. Kalau terus begini, dia pasti akan mati cepat atau lambat. Di dunia ini, bagaimana bisa ada orang tua yang kejam seperti ini? Ini jelas terlihat baru saja dibuang dari kota. Mulai hari ini, kamu adalah anakku, Ning Xiaochen. Pulanglah. Tidak berhak. Inilah biang keladinya. Ulang tahun kakak Xiaochen sangat sukses. Selanjutnya hanya perlu istirahat saja. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Dokter bilang apa? Coba katakan, 6 tahun yang lalu itu kamu yang merebut anakku dan Yao Yao. Anak ini adalah Xiaoxi. Bukan begitu. Bukan begitu, Kak Onshen. Wanita ini sedang berbohong. Wanita ini membenci saya. Dia membuat cerita palsu untuk menipu Anda. Saya membuat cerita palsu. Kalau begitu, lebih baik kita lakukan tes paternitas di sini. Anak ini sebenarnya milikmu atau milikku? Jika kamu memberitahu Shashen, orang yang malam itu di bar, apakah itu kamu atau aku? Ah, sudahlah. Jika kamu benar-benar tidak merasa bersalah, mari kita kirimkan perasaan kita bersama. Baik. Hati-hati, akhirnya kamu bangun. Hati-hati. Ayah ada di sini menemanimu. Kamu akan segera baik-baik saja. Di seberang sana. Kecil sangat merindukan kalian. Kecil, kami juga sangat merindukanmu. Tunggu sampai kamu sembuh. Nanti kami bertiga bisa berkumpul lagi. Kalau begitu, terima kasih sebelumnya. Kamu bilang hasilnya bagaimana? Xiao 11 bukan anak Shen Yao Yao. Hasilnya menunjukkan Nie Xiao 11 dan Tuan Nie. Nona Shen mengkonfirmasi kedalaman hubungan. Dia tidak memiliki hubungan darah dengan Nyonya Gao. Hanya laporan identifikasi yang bermasalah. Saya akan mengulang, pengacara Gao, jangan emosional. Kami adalah lembaga yang berwenang.
Tidak mungkin kami memalsukan hasil identifikasi. Saya tidak percaya. Saya pasti tidak akan melahirkan anakmu. Tidak mungkin, ini pasti seperti ini. Cao Wei, cukup sudah. Laporan pemantauan ditulis dengan jelas di kertas putih. Sekarang kamu masih mencoba berkelit. Kamu benar-benar tidak ada harapannya. Bukan begitu, Kak Xiang Cheng? Masalahnya tidak seperti itu. Dengarkan penjelasanku, kamu masih berpura-pura. Karena kamu, aku dan Xiao Xiaoyo terpisah selama 6 tahun. Memisahkan aku dan Yao Yao hampir saja membunuh Xiao Xin. Duduk di situ sudah cukup untuk mengantarmu ke neraka. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Jaga dirimu baik-baik. Kak Chen, Kak Chen. Xiao 11 ternyata memang anakku. Aku sangat senang. Sungguh tidak kusangka. Temukan saat bersamamu. Dan bisa menemukan Xiao 11 adalah anak kandungku. Tidak heran aku merasa ada sesuatu saat pertama kali melihatnya. Xiao Chen, sekarang aku hanya ingin cepat pulang. Membawa Xiao 11 pulang ke rumah kita. Akhirnya semua masalah teratasi. Kita bertiga akhirnya bisa tinggal di sini. Akhirnya bisa keluar dari sini, ya. Kamu datang. Cepat, berjalan dengan hati-hati. Naiklah, VIP kita datang. Lin Xiangchun, kamu tidak bisa mati. Rumahmu baru saja bersatu kembali. Aku tidak bisa tanpa kamu. Kamu ini tenang saja. Semua karena kamu. Saya tidak akan ada masalah. Mami, mengapa kau tidak bersembunyi? Kau ini sumber masalah. Sejak kau muncul, rumah kami menjadi tidak tenang. Perilakumu juga tidak terpuji. Aku minta Xiao Cheng menjauhimu. Tapi dia tidak mendengarkanku. Sekarang masalahnya benar-benar terjadi. Xiao Xi. Minum sampai ke rumah sakit sini. Kalian berdua jangan dekat-dekat ya. Siapa di antara kalian yang keluarga ketua kelas? Saya? Saya adalah pasien yang mengalami kondisi parah. Sekarang kehilangan darah terlalu banyak. Stok darah di rumah sakit kami tidak cukup. Siapa di antara kalian yang bisa menyumbangkan darah? Dokter, saya adalah pelawan. Apa bisa mengejar saya? Silakan ikut saya. Saya akan mengatur semuanya. Boleh? Kakek, Mama benar-benar tulus memperlakukanmu. Tolong jangan menghalangi mereka untuk bersama, ya? Paman, semua kesalahan ada pada saya. Saya tidak merawat kakak Xiao Chen dengan baik. Ingin membuat Kak Xiao Chen berutang budi lagi kepada wanita ini. Nanti dia akan mengganggu tanpa henti karena ini. Seandainya bukan karena dia, Xiao Cheng tidak akan mengalami masalah. Jangan berpikir tentang imbalan dan hukuman. Aku tidak akan membiarkan wanita ini berada di samping Xiao Cheng. Nanti dia akan mengganggu tanpa henti karena ini. Seandainya bukan karena dia, Xiao Cheng tidak akan mengalami masalah. Jangan berpikir tentang hasilnya. Aku tidak akan membiarkan wanita ini berada di sisi Xiao Cheng. Aku tidak pernah menyangka kamu akan mengorbankan dirimu. Untuk menyelamatkanku. Aku akan selalu berada di sampingmu. Sampai kamu bangun. Kita akan berkumpul sebagai keluarga. Dan tidak akan terpisah lagi. Di mana Yao Yao? Di mana Yao Yao? Kamu langsung mencari wanita setelah baru bangun tidur.
Wanita itu memberimu apa sebenarnya jus kiwi, yang membuatmu seperti ini padanya? Bu, jangan khawatir. Dia hanya kehabisan darah saat mendonorkan darahnya untukmu. Sekarang dia masih istirahat. Saya gila karena sampanye. Kak Cheng, kamu hampir terluka sendiri. Cepat berbaringlah. Masih ada sedikit darah, tidak apa-apa. Lihat betapa baiknya Wen padamu. Cepat berbaringlah. Jika kamu masih berpikir untuk mencari wanita itu, saya akan membuatnya menghilang sekarang juga. Ayah. Dia menyelamatkan hidupku. Bagaimana kamu bisa membalas kebaikan dengan kejahatan? Jika bukan dia, bagaimana kamu bisa terjadi masalah? Paman ini tahu bahwa aku yang mengirim orang untuk membunuh Shen Yaoyao. Dia pasti tidak akan membantuku lagi. Tidak bisa. Harus segera menyelesaikan masalah ini. Dai, kamu istirahat yang baik. Kalau tidak, Mami akan khawatir. Xiao 11. Bagaimana keadaan Mami sekarang? Tadi Mami sampai menangis ketakutan. Begitu mendengar dokter bilang kekurangan darah, Mami langsung mau mendonorkan darah untukmu. Dengar-dengar ibu harus berbaring seharian baru bisa bangun, ya? Tidak bisa. Saya akan mencarinya sekarang. Lalu, perempuan itu dikelilingi banyak orang yang merawatnya. Tidak perlu kamu yang sakit itu. Kalau benar-benar tidak bisa ditemukan, ada seorang pria tampan. Mereka sangat dekat. Kau sebaiknya tidak pergi. Mau pergi atau tidak? Oke. Aku akan pergi mencarinya sekarang. Sudah cukup. Wanita itu dikelilingi banyak orang yang merawatnya. Tidak perlu kau yang sakit pergi. Siapa yang mencari sakit? Seorang pria yang sangat tampan. Mereka cukup akrab. Lebih baik kamu tidak pergi, istirahatlah. Kepala sekolah, kepala sekolah. Jangan datang ke sini. Kamu sudah sadar. Kenapa begitu bodoh? Tubuhmu begitu lemah, masih memberikan darah kepada orang lain. Xiao Chen adalah suami saya. Saya memberinya transfusi darah adalah hal yang seharusnya. Lama tidak bertemu, jangan beri saya makan anjing. Saya tidak ingin makan makanan anjing dari gadis yang saya sukai. Kamu menyukai aku. Kamu bercanda, kan? Aku tidak bercanda. Sejak kuliah aku sudah menyukaimu. Setelah itu, kamu hilang selama 6 tahun. Aku terus mencarimu selama 6 tahun. Yao Yao, tadi aku mendengar ayah Ning Xiao Chen menghina kamu. Aku merasa sangat sedih. Jika kamu mau, bisakah kamu memberiku satu kesempatan? Yujie, kamu ngomong apa sih? Saya sudah menikah dan punya anak. Saya tidak peduli. Saya bisa menunggu kamu bercerai. Saya bisa menganggap anakmu sebagai anak kandung saya, Tuan Gu. Saya, Ning Xiao Chen, sudah memilih dia. Saya pasti tidak akan bercerai darinya. Saya mendengar semua yang kamu katakan barusan. Jika saya tidak salah menebak. Apakah kamu sudah memancing perhatian istri saya? Aku tahu, Pak Chu, bahwa seorang anak berusia 6 tahun pun tahu bahwa kita tidak boleh menginginkan milik orang lain. Bukankah begitu, Pak Chu? Apakah kamu bahkan tidak lebih bijaksana daripada seorang anak kecil? Mari, Tuan Su. Terima kasih telah menjaga istriku. Nanti tidak akan merepotkanmu lagi. Yao Yao. Meskipun tidak bisa bersamamu, tapi aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga kebahagiaan ini. Lin Xiaen, aku punya rencana. Yao Yao.
meskipun tidak bisa bersamamu. Tapi aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kebahagiaan ini. Lin Xiaochen, aku punya rencana. Anak ini benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Aku sudah memberimu begitu banyak kesempatan. Kau sendiri bahkan tidak bisa mengendalikannya. Sekarang, Xiao Cheng akan kembali teringat pada wanita itu. Apa yang harus kita lakukan? Paman, kamu harus membantuku, ya? Selama aku ada, wanita itu tidak akan bisa masuk ke pintuku. Tapi kamu juga harus berusaha, ya? Asalkan kamu hamil dengan anak Xiao Cheng, Xiao Cheng pasti akan mengurusmu, mengerti? Apa yang paman katakan benar. Shen Chen hanya memikirkanmu karena Xiao 11. Selama aku memiliki anak dari Shen Chen, aku ingin melihat bagaimana kamu masih bisa bersaing denganku. Selamat tinggal. Aku mendengar suara hati Gao Wen. Dia yang menyuruh orang untuk melukai kamu dan mama. Selama kita menemukan bukti untuk ditunjukkan kepada kakek, kakek pasti akan melihat siapa dia yang sebenarnya. Saatnya, tidak akan menghalangimu untuk bersama mami. Tenang saja, aku akan menyelidiki situasinya. Aku tahu kamu membunuh siapa. Aku mengundangmu, berani sekali kamu mengganggu kakakku. Percayalah, aku akan membuatmu merasakan akibatnya. Kalau tidak, nyawamu yang melayang. Maaf, Wang Xiaoqiang. Berikan aku sekali lagi kesempatan. Kali ini aku pasti bisa berhasil. Memberikanmu kesempatan yang kurang dingin. Pergi ke rumah sakit. Tahu harus bagaimana. Ada masalah sekitar jam 3. Siapa yang bilang kamu didukung datang? Saudara Xiao Cheng. Orang ini adalah... Siapa dia? Kamu tidak kenal? Saya tidak kenal. Ini untuk apa? Ah, kalau begitu, saya akan kenal kamu. Campuran. USB ini. Ada video pengendalian penusukan Ning Xiaoxiong. Pembunuh ini. Tepat saat mobil baru saya memasuki BC untuk pembukaan. Saya akan menyelamatkanmu. Iya. Baru saja memikirkan uang yang diberikan kakakku. Apakah aku disuruh untuk membunuh seseorang? Kamu diam. Kartu USB ini. Ada bukti video tentang Ning Xiaochen yang dibunuh. Pembunuhan ini tepat sekali terekam oleh kamera dashcam saya. Saya janji juga menyelamatkan saya. Iya. Barusan menulis uang yang kakakku berikan kepadaku, membuatku membunuh Shen Miao Miao. Jangan diam. Kau jangan bicara sembarangan. Pak Ning? Pasti Shen Yao Yao.
Kamu dan menantunya sengaja menuduhku. Aku begitu mencintai Brother Shen. Bagaimana saya bisa jatuh cinta dengan Tuhan? Paman. Xiao Chen, apakah kamu salah paham tentang mimpi buruk? Pria yang disebut dunia memasak ini. Saya sudah menyelidikinya. Dia adalah teman kuliah Shen Yao Yao. Dia selalu menyukainya. Pria ini dan Shen Yao Yao memiliki hubungan. Bapak, sampai sekarang kamu masih tidak bisa menyadari. Dia 6 tahun yang lalu telah memisahkan 5 pintu setan tua. Hampir saja membunuh aku dan anak kandung Yao Yao, Xiao. 11. Apa Xiaoqi adalah anak pagi keluarga Ning kita? Ayo tunjukkan kepada kakek. Bagus, sangat bagus. Akhirnya kita ada penerus perempuan. Xiao 11, cucuku yang tercinta. Wu Yan. Perempuan itu ingin melukai di mana? Dia juga ingin merebut Dai Tian. Jangan percaya padanya lagi, ya? Ayah, selain Xiaoqi dan Sa. Gao Wen pernah mengatur anak buahnya untuk meracuni Miao Miao. Atau teh obat Miao memang. Kemarin dia lagi dijadwalkan ke Hanyang. Untung saja Chu Yujie sudah diambil alih lebih dulu. Barulah kita bisa bersenang-senang di salju. Tuan Jin, saya dan Yao Yao memang teman sekelas. Tapi saya tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Jika kamu masih mau membiarkan ular ini, wanita kalajengking tinggal di rumah. Saya pasti akan kembali untuk memuji kamu. Tuan Ning, saya dan Yao Yao memang teman sekelas. Tapi saya tidak ada apa-apa dengannya. Jika kamu masih ingin menyimpan wanita kalajengking ini di rumah, saya pasti akan kembali untuk membawa Yao Yao pergi. Paman Ning menyalahkan saya. Itu karena saya lalai sejenak. Saya tidak sengaja. Saya tidak ingin wanita itu merebut Xiao Cheng Gege. Saya tidak tahu Xiao Cheng Gege berjuang demi dia. Saya tidak mengerti satu Yuan. Ayah, dia sudah mau membunuh, kamu masih mau melindunginya. Hari ini bisa seperti ini terhadap Jiang Shang. Besok bisa seperti ini terhadap Xiao Xi. Begini bisa tetapi. Kamu masih akan membiarkannya tinggal? Nenek buyut, bukankah kamu mencintai Xiao 11? Kamu juga paling menyayangi Xiao 11. Percayalah pada nenek. Wen tidak akan menyakiti kamu. Wen begitu menyayangi adikmu. Dia pasti akan mencintai siapapun yang disayangi adiknya. Ayah, mengapa kamu harus memilih dia? Mengapa Yoyo tidak bisa? Apakah karena latar belakangnya? Benar, hanya karena statusnya. Dia sama sekali tidak pantas menjadi menantu saya. Apalagi ibu yang sekarang bisa memiliki anak. Kamu harus menikah dengannya. Apa? Aku sudah hamil anakmu. Kau tidak boleh meninggalkanku. Malam itu aku sama sekali tidak menyentuhmu. Hari itu kau minum terlalu banyak, kau bahkan tidak ingat. Tapi Anda tidak bisa tidak mengakui apa yang Anda lakukan. Aduh, Sinba. Menikahi Wen adalah hakmu yang benar. Orang yang aku cintai adalah iblis. Ya.
Saya tentu tidak mungkin melakukannya. Paman Ning. Saya sudah memiliki darah daging dari keluarga Ning. Apa? Anak ini harus tanpa nama dan status? Anaknya dipukul. Kurang makan, meskipun kamu tidak menikahi kami. Anak dalam perut ini juga harus saya jaga. Ingin meninggalkan anak untuk ibu. Tidak ada jalan keluar. Saya sekarang sudah mengakuisisi grup Ning kalian. Apakah kalian ingin membagi Wen-Wen dan membawanya masuk? Atau kalian terdampar di jalan? Tuan Ning. Ning Xiaochu. Putuskan sendiri. Kau harus pergi ke Wanwan. Tidak mungkin, aku pasti tidak setuju. Xiao Qi. Setelah kau keluar dari pintu ini hari ini, kau tidak lagi menjadi anakku. Ada apa? Melihatmu terlihat sangat cemas. Tidak ada apa-apa, dokter bilang kau bisa keluar hari ini. Akhirnya bisa keluar dari rumah sakit. Bau di rumah sakit ini benar-benar tidak enak. Mami, kenapa kamu tidak tinggal bersama kami di rumah? Baik. Atau mungkin kamu bisa tinggal beberapa hari di rumah dulu. Ada apa? Bukannya sebelumnya kamu ingin merawat Xiao 11 di rumahku? Benarkah begitu? Mami, Gao Wen masih ada di rumah kita. Kakak keceria. Kenapa kamu datang? Saya adalah istrinya. Ini rumah kami. Kamu ini siapa? Apa hakmu tinggal di rumah kami? Apa haknya? Ini adalah hakku. Saya hamil anak Xiao Chen. Yin Xiao Chen, apakah ini benar? Yue Yang, dengarkan penjelasanku. Saudara Xiao Cheng. Kenapa kamu membiarkannya memukulmu? Tempatmu ini. Saudara Xiao Cheng. Dia sudah memperlakukanmu seperti itu, kamu masih melindunginya. Bertemu dengan pihak wanita. Begini. Dia sudah memperlakukanmu seperti itu, kamu masih melindunginya. Kekasihku dalam hal ini. Yoyo. Yoyo. Ning Xiao menyebutmu penipu besar ini. Kamu tahu betul Gao Wen itu seperti apa? Masih berselingkuh dan mengkhianatiku. Saudara Xiao Cheng. Akulah yang paling mencintaimu. Asal bisa bersamamu. Aku rela menanggung semua penderitaan. Saudara Cheng tidak seperti dia. Sama sekali tidak mengerti perasaanmu. Aku percaya kamu tidak akan meninggalkan aku dan anak-anak. Yao Yao, jangan terlibat dengan mereka lagi. Ibu. Jangan pergi. Untuk Xiao 11. Apakah aku seharusnya tinggal? Ayo, jangan pergi. Yu Jie. Untuk Xiao 11. Aku mau tinggal. Kamu gila. Terima kasih telah membantuku selama ini. Tapi masalah ini harus aku selesaikan sendiri. Baik. Aku menghargaimu. Aku. Jika aku bisa mendapatkan penjelasan, aku pasti akan membawanya pergi.
Sekali lagi minta. Maaf telah membuatmu merasa tertekan. Tolong percayalah padaku. Saya pasti akan memberikan penjelasan untuk ini. Saya sudah bilang. Xiao Chen hanya bertanggung jawab padamu. Kamu hanya beruntung bisa berada di tempat tidurnya. Jika orang yang pertama mendapatkan Xiao Ting adalah kamu. Seumur hidupmu tidak akan pernah bisa meraihnya. Sayangnya, saya memang seberuntung itu, bahkan melahirkan Xiao 11. Meskipun anakmu lahir. Xiao 11 adalah anak pertama Ningxi, pewarisan Ningxi. Kamu sedang mengandung. Hati-hati, jangan sampai keguguran. Menggigit ya? Anakku. Anakku. Anakku sudah tiada. Shen Yao Yao, hatimu sangat kejam. Kau cemburu karena aku hamil. Kau membuatku membayar harganya. Shen Yao Yao melawanku. Kamu masih terlalu muda. Xiao Chen, bukan aku. Bukan kamu. Bukankah aku yang jatuh sendiri? Xiao Chen Ge. Xiao Chen Ge, kamu tahu betapa aku menyukai anak ini. Aku susah payah untuk hamil anakmu. Bagaimana mungkin aku jatuh sendiri? Kak Chen Ge. Jika aku benar-benar hamil, pasti akan merasa sayang. Sayangnya malam itu Kak Cheng sama sekali tidak menyentuhku. Untuk tidak membuatmu terlihat tidak tahu, aku hanya bisa pura-pura keguguran. Kak, jangan percaya padanya. Dia tidak hamil. Dia hanya sengaja memfitnah ibu. Kamu membelanya. Kamu tidak bisa sembarangan berkata, Awen, aku bisa mendengar isi hatimu. Jangan berpura-pura lagi. Selama kakak membawamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan, kamu tidak akan bisa menghentikannya. Kamu bisa menipuku. Katakan itu tidak benar. Kakak, wanita ini terus menipumu. Malam itu dia sama sekali tidak menyentuhnya. Keluar dari rumahku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kak Chen. Aku hanya melakukan ini karena aku sangat mencintaimu. Kak Chen. Pergi. Saudara Chen. Jangan pergi. Aku akan pergi ke bawah. Anakku yang tersayang. Syukurlah ada kemampuanmu membaca pikiran. Kalau tidak, ibuku akan terjebak olehnya. Hehe. Xiao 11 tidak akan membiarkan Dai Li Mama salah paham tentang kita berdua. Xiao 11 hanya ingin kami tetap bersama sebagai satu keluarga. Dia sangat menginginkannya. Kau hitung saja kau katakan. Hari ini aku belum mati. Mengekang. Mengekang. Itu bukanlah halnya.
Aku menggantikan cintamu yang tak pernah ada. Meski kamu benar-benar hamil, aku tetap tidak akan menikahimu. Kamu sama menyebalkannya dengan ibumu. Jika bukan karena kamu, aku sudah lama menikah dengan Abang Shangshan. Dia itu wanita. Dia tidak suka. Aku tidak percaya pada kakak ipar. Aku tidak suka. Dia peduli pada wanita itu hanya karena kamu. Orang yang aku suka belakangan ini adalah mamaku. Dia hanya menganggapmu sebagai adik. Aku tidak mau jadi adik. Aku tidak mau jadi adik. Teman-teman, apakah kamu ingin melepaskan anak itu? Kamu kan selalu ingin bersamaku? Baiklah, aku setuju. Selama dia ada, kita tidak mungkin bersama. Berhentilah, katakan padaku. Lepaskan Xiaoxi terlebih dahulu. Aku setuju. Aku tidak akan merebut perhatianmu lagi. Sungguh. Sungguh. Sungguh, aku mohon lepaskan Xiangxi. Ayo semuanya, berikan tanganmu padaku. Kita bisa membicarakan ini baik-baik. Adik kecil, mari kita pulang. Kamu bengong ngapain? Bawa wanita ini pergi. Maksudnya apa? Seni bela diri Shaolin. Harus bayar lebih sedikit. Ini adalah... Aku mencintaimu sampai gila. Kakek, ya, putrinya sudah gila. Dia hampir menenggelamkan saya. Kakek, jangan biarkan cucuku menggantikan saya untuk menikahinya. Oke? Baiklah, tidak menikah lagi, tidak menikah lagi, ya. Usaha juga kabur. Hampir membunuh cucu baik saya. Yang penting kamu baik-baik saja. Aku akan membiarkan ibumu menghormati. Ya ya ah. Sebelumnya saya salah masuk ke suhu tinggi. Hampir saja membahayakan Xiao 11. Kedepannya saya tidak akan menghalangi kamu untuk bersama Xiao Cheng. Tapi jika kamu ingin menjadi nyonya di rumah kami, masih ada sedikit yang kurang. Ayah, kakek. Dengar-dengar sekarang kamu adalah seorang pembawa acara. Tunggu sampai ketenaran dan statusmu meningkat. Saya akan mengadakan satu insentif abad untuk kalian. Ya, terbaik. Ah, sayang sekali. Kekayaan keluarga kita sudah diambil alih oleh ibu yang panas hatinya. Ayah. Sebenarnya, dalam beberapa tahun terakhir, bisnis saya sudah lebih dari beberapa kali lipat dari yang dimiliki keluarga Ning kita sebelumnya. Anda tenang saja. Saya pasti akan membawa kembali lebih banyak kekayaan keluarga Ning. Baik. Saya percaya padamu. Ibu Yun mendengar kabar bahwa setelah Anda beralih dari pembawa acara menjadi aktris, akhirnya Anda mendapatkan yang diinginkan setelah sekian lama. Bolehkah saya tahu bagaimana Anda ingin berkembang di masa depan? Saya pulang ke rumah untuk mengurus suami dan anak-anak. Tidak menyangka Anda begitu muda. Sudah menikah dan mempunyai anak. Iya, saya tidak hanya punya suami yang tampan dan kaya, tapi juga anak laki-laki yang paling lucu di dunia. Ayo pergi.